Apalagi sekarang ini saya melihat kelihatannya ini anak-anak ini diduga digunakan sebagai bemper ya, seolah salah satu pihak untuk menyerang pihak lainnya. Ya, untuk membela pihak lainnya. Usia 12 tahun itu memungkinkan untuk dicuci otak, karena kalau kita lihat ya secara relasi. Dan Aden Wong ambil waktu sebentar jawab tidak kan gitu ya. Jadi buat saya sebetulnya ada sesuatu yang masih ditutupin sama Aden Wong. Gini. Pelet itu kalau orang kena kadang biasanya tuh kalau peletnya kenceng banget itu orang pemikirannya tuh udah nggak normal. Yang kita orang normal bahwa itu salah bagi dia itu benar. Yo, Monster People. Lagi game bersama Nyonya dan Mamang. Dan Abu lagi absen, Abu Pudar juga lagi absen, cuti, terserah. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Today kita akan bahas sedikit soal AMI BMG. Walaupun belum ada updatean terbaru nih dari pihak AMI-nya ya. Iya. Tapi ini ada beberapa kayak opini hukum dari Ko Alvin Lim, terus juga ada KPI yang sudah mulai bergerak. Ya gak? Karena ini kan beredar luas soal anaknya yang klarifikasi nih, beredar luas di Indonesia nih, KPI udah mulai bergerak. Terus juga yang menarik nih, yang bikin mungkin Santai People penasaran, ada pakar mikroekspresi yang mungkin membaca sedikit-sedikit ekspresi dari Bapak Aden Wong gitu lah ya. Jadi langsung aja kita meluncur. Cus. Nih ya. Pertama kita buka dari video Bang Ko Alvin Lim. Captionnya, video ini berisi opini hukum bagaimana campur tangan pengacara dalam permasalahan tidak selalu akan membawa solusi itu ya, bahkan bisa membuat permasalahan baru. Salam cerdas hukum katanya Maya. Nih, urusan rumah tangga plus Hotman sama dengan makin panas kata Ko Alvin ya. Ciki-ciki wow. Play. Teman-teman, tadi kita sudah nonton video AMI ini berbicara kepada Hotman Paris dan meminta bahwa dia sudah menduga bahwa Hotman Paris atau suaminya akan menggunakan anaknya melawan dia. Ya, ini video tadi teman-teman dengar sendiri ya, kata-kata Emi yang bilang bahwa suaminya akan menggunakan anaknya untuk menyerang dirinya. Inilah teman-teman, saya ingin teman-teman menilai ya bahwa di dalam kasus ini seperti yang video saya sudah unggah sebelumnya ya, lawyer ini bukan orang yang tepat untuk mengurus seperti ini. Karena apa? Ini kasus masih kasus privat, teman-teman. Kenapa saya bilang privat? Belum ada langkah-langkah hukum, jadi sebenarnya tidak butuh pengacara. Yang mereka butuhkan adalah seorang mediator, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana di dalam video yang pertama ini Ami meminta kepada Hotman untuk tidak ikut campur menggunakan anaknya menyerang dirinya karena dia tahu bahwa suaminya kemungkinan akan menggunakan Hotman Paris. Ya, dan saya sudah bilang sebelumnya bahwa bahwa di dalam kasus seperti ini harusnya yang dilakukan itu adalah menetralkan situasi. Ya, kalau bisa perselisihan atau keributan itu kita minimalisir, bukan malah dibesar-besarkan dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam video kedua kita melihat bagaimana setelah adanya campur tangan seorang pengacara. Saya tidak menjelekkan pengacaranya, tapi Anda bisa melihat sendiri impaknya. Apakah hasil lebih baik atau lebih buruk? Ya, silakan netizen nilai. Di video kedua terlihat bahwa ketika anak sama ibunya bertemu, ya dengan ada pengacara di situ, bukannya situasinya menjadi netral, menjadi selesai dan menjadi tenang, tetapi terjadilah histeris dari sang si anak. Ya, histeris ini tidak mungkin terjadi dengan spontanitas ya mungkin seperti yang Hotman pikirkan. Hotman juga dulu pernah berpikir kan, kalau anak kecil itu nggak bisa berpikir sendiri, pasti ada yang suruh kata dia kan, ada yang ngajarin. Kayak dia bilang Kate Victoria Lim itu dulu diajarin sama papanya, walaupun papanya di penjara katanya, dan di penjara tidak ada handphone kata dia kan, karena kan semua bersih kan kalau menurut versi Hotman kan di situ kan. Nah sekarang hal yang sama saya pertanyakan kembali kepada Hotman. Kalau memang seperti itu Hotman, ya kan. Nah ini anak masih lebih kecil daripada anak saya, si Kate Victoria Lim. Adakah yang mengajari anak tersebut atau tidak?
Ini menjadi pertanyaan. Tunggu. Aku salfok. Gila, Ko Alvin. Dia nge-counter bukan dengan statement baru dia, tapi statement lama yang dikeluarkan dulu sama Bang Hotman buat nge-counter si Cat ya. Cat anaknya Ko Alvin gitu ya, saat pick up gitu kan. Iya. Gila, nge-counternya gak pakai statement baru dia, enggak, statement dulu nih. Jadi dulu lo ngomong gini soal menanggapi sudut pandang terhadap ibaratnya anak di bawah umur yang speak up gitu kan. Nah, sekarang kok beda gitu ibaratnya kan, begitu kan? Berdasarkan pengalaman pribadi juga jatuhnya. Jadi kayak lebih loh kemarin ngomong gini kok sekarang beda gitu mungkin ya. Iya, aduh, lanjut lagi. Di pertanyaan, kenapa anak itu bisa histeris dan bagaimanakah si Ami ini sudah tahu bahwa nanti anaknya akan dipergunakan untuk melawan dia? Ya toh, kalau dia bisa udah tahu di sini sebelumnya kan berarti mungkin ada pembicara sebelumnya atau ada sesuatu rencana sebelumnya yang makanya ibunya bisa tahu di sini ya, dan dia makanya me-warning kepada Hotman. Sebenarnya warningnya ini bukan dari warning ancaman teman-teman ya, bukan ancaman secara hukum, tetapi warning sebagai kemanusiaan. Dia manusia, Hotman manusia. Amy ini berusaha mengetuk pintu hati Hotman Paris. Hotman, tok. Gue tahu lu dapat duit dari laki gue atau dari perusahaan laki gue atau siapa deh yang ngasih lu kuasa di situ kan. Tapi tolonglah Hotman, ya kan, bantu saya dari kemanusiaan toh. Tapi kita bisa melihat di mana seseorang kadang di sebelah kiri kemanusiaan, di sebelah kanan uang, mungkin lebih memilih uang. Ya, itu hak dari pengacara tersebut lah. Saya juga tidak bisa mengejudge dia berdasarkan itu, teman-teman. Tetapi hal seperti ini yang seperti sudah saya bilang, ya, kalau Anda ada permasalahan yang masih dalam tahap-tahap seperti ini, perselisihan, jangan bawa pengacara di dalam hidup Anda. Karena itu tidak akan memperbaiki, malah akan merusak. Kecuali pengacara yang Anda bawa itu adalah tipe yang mediator, teman-teman. Apa maksudnya tipe mediator? Tipe yang ketika datang situ bisa menenangkan kedua belah pihak dan agar bisa rujuk. Itu yang kita inginkan sebenarnya ya. Tetapi kalau Anda bawa pengacara yang apalagi kayak badak serudak-seruduk, ya kan, selalu mau menang, apa yang terjadi? Ya, kamu jadi kuasa hukumnya dia, kalau dia jadi klien kamu, pasti si Ami nggak mungkin menang. Kenapa? Dia akan diseruduk terus, ya dong. Karena kenapa? Memang sifatnya dia itu ketika memegang klien harus menang, teman-teman. Harus menang demi kliennya. Nggak ada itu win-win. Yang ada dia menang di situ ya. Dan dia mau menunjukkan kehebatan dia. Makanya teman-teman, berhati-hati memilih lawyer, bukan karena lawyer itu jahat atau lawyer itu jelek atau lawyer itu nggak bagus, bukan. Ya, karena lawyer itu tidak pada tempatnya, belum pada tempatnya. Kecuali nanti sudah ada proses hukum, ya baru lawyer itu datang mengurus proses hukum. Kalau masih tahap perselisihan, bawalah pendeta, bawalah orang tua, bawalah siapa yang kira-kira bisa menjembatani, teman-teman ya. Bukan memperkeruh suasana. Ini pelajaran of the day. Oke, salam cerdas hukum teman-teman. Terima kasih. Iya sih. Apa namanya? Konsultan pernikahan ya harusnya ya. Iya. Ya, kalau misalkan dia nikahnya secara Kristen, bawalah pendeta gitu kan, yang apa ya namanya, menjadi pemberkat saat pernikahan itu gitu ya. Iya. Bener juga, masuk akal. Terus kan ini masa tahu aku nih, mohon maaf kalau salah ya. Kapan sih nge-hire lawyer gitu kan ya ketika ada permasalahan hukum kan? Ya memang ada sih, tapi saat itu kan dilaporkannya si Bapak Aden sama si Tisha dengan kasus perjinihin. Iya. Ya kalau si Tisha dengan masalah yang pemberian hak ASI eksklusif gitu kan. Iya, tapi ini masuk terus dari point of view sudut pandang anak-anaknya gitu, yang seolah-olah gue pengacara di-hire kan, dia bilang di-hire buat ngelindungi anak-anaknya. Kan anaknya lagi tidak dalam bermasalah hukum gitu. Gimana nggak sih, aku bingung ini gimana? Iya kan awalnya kan Ibu Emi minta tolong Bang Hotman buat mendapatkan anak-anaknya kembali gitu. Iya, kan. sama ngingetin kan. Iya. Bu Emi yang mungkin point of view gue udah kenal nih laki gue 16 tahun, gue tahu gimana manipulatifnya gitu. Jadi kalau dari Bu Emi sih, kalau yang aku tangkap ya, kalau sekiranya nggak bisa bantu, seenggaknya jangan dong jadi pengacara suaminya gitu. Iya. Memang ini sekarang sih nggak jadi pengacara suaminya, jadi pengacara anak-anaknya. Tapi di side suaminya. Iya, jadi bingung kan, liar kan. Iya, karena kenapa kita bilang di side suaminya? Ya karena kan dari dua video klarifikasi atau enggak satu podcast satu klarifikasi aja itu kan kayak udah nunjukin kalau itu ada di side suaminya kan, Bapak Aden.
Terus ada video lagi nih dari Koalvin Lim nih meluncur. Nah ini nih diposting lagi nih. Ada caption viralnya kasus Emmy makin meresahkan dan sudah menggunakan anak kecil di medsos. Hal ini harus dihentikan. Akan sangat merusak mental si anak ke depannya. Iya loh segitunya. Coba tolonglah ceki-ceki wow. Play. Saya Alvin Lim memberikan himbauan kepada KPI dan juga kepada KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak. Ini sudah mulai lepas kontrol, di mana ada pihak-pihak oknum-oknum tertentu yang menggunakan anak di bawah umur ya, yang membuat rusuh di masyarakat. Kenapa saya bilang membuat rusuh ya? Urusan pribadi mereka seharusnya bukanlah merupakan urusan masyarakat yang patut untuk dipublikasikan. Apalagi ini bukan hanya satu orang anak, sekarang ini anak pertama, anak kedua itu udah pada dimunculin semua ya. Dan ini apa yang disampaikan seperti yang tadi kita lihat, si anak laki-laki ini berbicara bilang bahwa adiknya dilukai, mau dibunuh di sini ya. Yang kita tahu ini jauh di luar nalar. Kenapa? Kita nonton videonya sebelumnya, bagi yang menonton video sebelumnya tahu dan melihat bahwa di situ ibunya hanyalah histeris mau ngambil bayinya yang kecil ya di situ, tapi dibilang mau membunuh anaknya lain yang besar. Yang saya pun lihat video itu tidak terlihat kok niat dari si ibu itu untuk mau membunuh ya. Jadi kata-kata mau membunuh si anak wanita ini menurut pandangan saya adalah sesuatu yang diajarkan ya oleh, ada yang ngajarin dia ini, kita tidak tahu siapa, tapi diduga nih ada yang ngajarin. Kenapa? Nggak mungkin anak sekecil itu, dia kan tidak ada di lokasi, nggak ada di tempat. Jadi dia mendengar kata-kata ini, peristiwa ini dari orang lain. Jadi ketika orang itu menceritakan, apakah mungkin orang itu menambah-nambahi atau bagaimana sehingga si anak ini menuturkan kata mau membunuh ya saudara perempuannya itu, yang dimana hal ini sudah sangat-sangat tidak sehat teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, seharusnya kalau dengan adanya pengacara di sini tidak akan membuat peristiwa ini menjadi lebih baik, kecuali ini memang sudah masuk ke peristiwa hukum. Selama belum masuk ke peristiwa hukum, saya berharap agar organisasi-organisasi institusi pemerintah lah yang bergerak di sini ya, seperti KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang harus melindungi anak-anak ini, karena anak-anak ini berada saat ini dalam situasi yang hostile ya. Ibunya juga tidak stabil, bapaknya pun juga sekarang pengangguran, tidak bekerja, dan diduga ada selingkuhan katanya kan di sini. Jadi otomatis kondisi rumah tangga ini sedang tidak baik. Masalahnya mereka adalah WNA. Sebagai WNA di Singapura ya kan ya, sebenarnya bukan urusan KPAI. Nah disinilah sebenarnya Indonesia harusnya tegas ya. Apa status mereka di sini? Apakah mereka warga negara asing yang masih ada kepentingan atau tidak di Indonesia? Jika tidak, kenapa nggak keduanya ini disuruh balik aja ke negara mereka masing-masing dan menyelesaikan urusan mereka di sana gitu loh. Karena contoh, dia kan mau cerai katanya di Singapura. Kalau dua-duanya di Indonesia terus gimana mau selesain urusannya di pengadilan? Kalau memang udah nggak cocok ya silakan bercerai baik-baik. Urus anak baik-baik ya, jangan sampai anak ini menjadi korban. Apalagi sekarang ini saya melihat kelihatannya ini anak-anak ini diduga digunakan sebagai bemper ya, oleh salah satu pihak untuk menyerang pihak lainnya. Ya, untuk membela pihak lainnya. Dan ini bukan hal yang baik seperti itu ya, karena apa? Seorang anak disuruh melawan ibunya atau suruh melawan bapaknya, anak ini akan tetap rugi ya, karena ibu dan bapaknya itu tetap bagian dari keluarga dia. Ya, jadi saya berharap di sini ya juga kepada lawyer yang ngakunya senior 40 tahun, jangan Anda memperkeruh suasana ya. Kalau memang Anda tidak mampu ya silakan Anda mundur saja di situ dan serahkan kepada institusi pemerintah untuk menghandle di sini. Jangan diperkeruh sehingga satu pihak menjadi makin emosi terhadap pihak lainnya ya. Dan apalagi ini adalah sesuatu yang tidak layak menjadi konsumsi publik, yaitu adalah anak-anak di bawah umur mulai berbicara yang tidak baik di sini ya, tidak baik. Dan jika dilihat oleh anak-anak yang lain, nanti akan menggerakkan untuk anak-anak lain itu untuk berkata-kata yang tidak benar juga di medsos.
jangan kita gunakan medsos ini menjadi sebuah sarana dan instrumen ya untuk serang menyerang ya, terutama bagi anak kecil ya. Karena anak-anak di bawah umur pun sebenarnya tidak layak dan belum boleh menggunakan medsos lah, harus ada batasan dan larangan di sini ya. Karena apa? Karena ini bisa meresahkan masyarakat dan mengedukasi generasi-generasi muda kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Jadi saya berharap agar KPAI juga selain KPAI mungkin kalau ada yang siaran-siaran di podcast media-media resmi, apakah itu Tribun atau Dr. Richard ya, yang menayangkan podcast dengan anak kecil di bawah umur tanpa didampingin orang tuanya di situ, apalagi tidak jelas apakah anak itu disetir atau tidak ya, untuk menjaga ya, jangan sampai hal ini memperkeruh dan malah merusak dan melanggar hukum yang ada. Jadi saya memberikan himbauan, mengingatkan kepada masing-masing pihak untuk menjaga diri ya, untuk tidak, kalau bisa kita nggak usah ikut campur, dan apalagi kalau konten-konten yang ada hubungannya dengan anak-anak tersebut ya, apakah disensor gitu mukanya atau gimana. Karena jika ini viral dan apa yang terjadi, anak itu nanti pasti akan dibully di sekolah ya, datang ke sekolah dibilang gimana tuh bapak lu udah selingkuh belum atau gimana gitu kan. Itu sesuatu yang nggak baik dan merusak mental si anak ya. Jadi anak kecil itu dia belum tahu konsekuensi dari apa yang dilakukan dari podcast itu, dia mungkin belum tahu. Yang berantem bapak emaknya, anak-anak dibawa-bawa, akhirnya anak-anak terpengaruh dan nantinya akan mempengaruhi mental mereka. Eta itu ya masalahnya yang misalkan ada yang mau nge-stitch atau mengkomentarin, itu pun harus effort lebih buat ngesensor, karena dari si sumber utamanya yang upload itu dia tidak memberikan sensoran gitu kan. Sama ini loh yang aku heran, itu kok bisa ya dikonsepin sebelum nge-record nih ya si anak itunya ya, terus dia nunjukin nih gua nggak ada siapa-siapa, kan berarti dia tahu di luaran tuh saat podcast pertama itu banyak yang meragukan ini apa namanya, diduga disetir, diduga di ini gitu kan. Pasti di sebelahnya ada orang tuh gitu. Iya, dia kan sampai effort ngasih tahu. Maksudnya kok info seperti itu lu bisa tahu sampai ke lu gimana ceritanya gitu kan. Sedangkan yang komen rata-rata bahasa Indonesia dan lu tidak mengerti. Betul. Itu banyak kecurigaan yang dan banyak juga aneh. Apa ya, menurut aku anak sekecil itu berkelahi. Anak sekecil itu juga nggak mungkin ngerti lah kayak gitu-gitu ngapain. Maksudnya dia ngerekam sekitar gitu, kayak itu aja udah kayaknya bukan ide dia sendiri gitu kan. Aduh kasihan banget dijadiin bumper, kalau memang bener dijadiin bumper ya tolong lah ya. Tapi tadi aku sih setuju sih, sebenarnya kemarin begitu rame Indonesia langsung kayak ngiket dulu deportasi ke Singapura dua-duanya. Seenggaknya biar make sure nih si pihak bapak ini bener-bener nyampe ke Singapura buat nyelesain. Kan kalau sekarang udah susah ya. Si yang satunya ada di Malaysia, yang satunya lagi prepare OTW Singapura gitu kan. Nanti sampai sono kalau nggak datang juga gimana juga, itu nggak selesai. Ruwet. Hanya demi seonggok emplau. Kita kasih nextnya coba. Just. Ninya ini kata KPAI JKJK wow. Play. Sendiri atau seperti apa sih Bu? Ya, dari kasus ini yang datang ke KPAI itu pengacaranya Bu Ami ya, tanggal 29 Januari 2024. Nah, pengacara tersebut menyampaikan bahwa mereka perlu pendampingan untuk mengambil anaknya Bu Ami. Nah, untuk kasus ini memang dari pengacaranya tidak memasukkan ke dalam pengaduan KPAI, mereka hanya berkonsultasi saja. Nah, adapun informasi yang kami dapat itu hanya dari selembar laporan pengacara kepada Polda Metro Jaya. Nah, di dalam laporan tersebut itu disampaikan bahwa Bu Ami mengadukan telapor terkait pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga perlindungan anak pasal 76B ya, terkait penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Mereka datang pada tanggal 29 Januari 2024 ya. Oke, diwakilkan oleh pengacara berarti ya? Iya. Lama ya? Oke, dan minta perlindungan untuk anaknya kembali gitu ya Bu? Berkonsultasi terkait pendampingan ya. Nah, karena ini ada di Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, jadi kami arahkan mereka untuk mengakses
mengakses program SAPA ya, Sahabat Perempuan dan Anak, di mana di sana juga ada beberapa peksos, pekerja sosial yang mungkin bisa menjangkau keadaan anak ya, karena menurut informasi dari pengacara pada waktu itu terlapor ada di wilayah Jakarta Selatan. Nah, tapi seperti apa Bu? Ya, kalau KPAI sesuai dengan tusinya kami adalah pengawasan. Nah, layanan ini berada di kepolisian dan juga UPTD. Nah, tapi dalam konteks kasus Bu Emi ini adalah warga negara asing, artinya untuk koordinasinya ada di tingkat kementerian. Nah, tentunya ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena di sana di SAPA 129 itu layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi lintas nasional ataupun lintas internasional. Nah, gitu. Iya. Nah, ini menjadi rentan untuk anak ya, karena menempatkan anak dalam pusara konflik orang tua. Nah, ini yang alangkah baiknya anak tersebut tidak diposisikan dalam posisi konflik antara kedua orang tuanya. Melihatnya Usia 12 tahun itu memungkinkan untuk dicuci otak, karena kalau kita lihat ya secara relasi, ini ada relasi kuasa ya, di mana relasi kuasa antara ayah dan anaknya tentu ini juga memiliki pengaruh tersendiri untuk bagaimana anak memiliki cara pandang kepada ibunya yang emang secara posisi juga berada di luar ya. Kalau ayahnya tentu dekat, artinya secara kelekatan, secara komunikasi juga lebih intens. Tentunya ini juga bisa mempengaruhi anak tersebut. Ya. Ini kan kalau dilihat dari sisi usia udah 12 tahun, artinya secara keinginan untuk menyampaikan itu bisa disampaikan. Nah, kalau melihat dengan kasus-kasus yang sudah ada, bahwa keterpisahan anak dengan salah satu orang tua itu bisa menyebabkan gitu ya, kerenggangan baik dari sisi psikologisnya ataupun dari sisi-sisi yang lainnya. Belum ada pertemuan berarti ya? Ya, jadi kami sesuai dengan tusinya KPAI, yaitu pengawasan, kami akan melakukan case conference itu untuk melakukan koordinasi dengan kementerian ataupun lembaga yang terkait, bahwa setiap lembaga yang terkait itu sudah menjalankan tusinya dengan baik dan benar atau merespon kasus ini dengan cepat. Nah, kami akan melakukan pertemuan tersebut. Nah, kira-kira kapan sudah bisa pertemuan yang Ibu? Sudah kami agendakan dalam minggu ini. Oh gitu. Apakah Ibu Ami wajib hadir di pertemuan itu atau seperti apa? Mungkin nanti di tahapan selanjutnya. Oh gitu. Nah, apa lagi nih Bu langkah KPAI setelah pengawasan, mungkin mau apa lagi dalam melakukan tugas saya pertemuan tadi ya, maksudnya dalam langkah dekat untuk kasus Ibu Ami ini? Tentunya kan kalau kami KPAI bukan lembaga layanan ya, jadi yang melakukan itu adalah sesuai dengan tusinya lembaga-lembaga layanan. Nah, dalam kasus ini lembaga layanan ini ada di Kemen PPA ya, ada di SAPA 129, juga ada di kepolisian, karena kasus ini masuk laporan di kepolisian. Terakhir, Bu, nanti kalau misalnya mungkin anaknya sudah bisa bertemu KPAI, ada pendampingan khusus sih, harus mungkin dari psikolog atau bimbingan khusus nanti kalau seandainya ada pertemuan antara KPAI dan anak-anaknya Bu Ami tersebut? Ya, sebetulnya ini nggak mesti KPAI ya, tapi seperti yang saya sampaikan, KPAI bukan lembaga penyedia layanan, tapi KPAI melakukan pengawasan sejauh mana lembaga-lembaga sendiri atau. Jadi sebenarnya agak sulit ya karena WNA ya, jadi panjang prosedurnya gitu untuk menjangkau ke KPAI-nya gitu. Ya wajar dari 29 Januari akhirnya terlihat nggak ada proses karena ternyata prosedurnya panjang banget gitu. Karena WNA begitulah ya nyoh. Tapi kalaupun sekarang mungkin karena
sudah ada di luar negeri ya jadi agak susah diaksesnya gitu. Iya. Cuman ide dari mana sih? Aku bingung, penasaran juga ide dari mana awalnya itu sampai akhirnya tuh anak pertama anak kedua sampai klarifikasi gitu. Emang nggak bisa sih asistennya aja yang klarifikasi gitu kan? Dia sebagai asisten yang di sana harusnya klarifikasi, ngasih point of view gitu, atau suami yang klarifikasi gitu, atau siapapun itulah yang dewasa gitu mewakili ibaratnya mewakili anaknya untuk klarifikasi. Kenapa harus anaknya turun langsung gitu? Itu yang disesalkan. Iya, atau mungkin karena gini loh Mang, karena kan kemarin tuh waktu Ibu Emi muncul, terus videonya yang di tangga itu juga muncul gitu kan. Jadi kan kebagi dua tuh. Iya. Jadi kayak mau menekankan, iya saya tuh beneran takut sama mama gitu. Mungkin mau ke arah sana, cuman ya kan nggak boleh kayak gitu kan. Iya, tapi nggak, kenapa harus anak kecil itu yang ngomong gitu? Kenapa nggak ada orang dewasa gitu yang bisa mewakilkan gitu? Kan tadi balik lagi dibilang dari KPAI untuk umur 12 tahun tuh potensi tercuci otak ya dalam tanda kutipnya tuh ada banget. Iya. Gitu kan. Tolonglah ya. Iya, balik lagi harusnya ini antara Ibu Emi dan Bapak Aden ya. Iya. Jangan dijadiin bumper itu. Gimana Mbak Tisha sehat? Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo, netizen selalu penasaran gitu ya, bertanya mana nih pakar mikroekspresi, pakar ekspresi. Ini dia penjelasannya nih, ceki wow. Play. Reputation destroyed. I have lost my job. Banyak dari kata-kata Aden Wong itu yang dia memang menceritakan as it is ya, memang kayak gitu kelihatannya. Nggak masuk akal kalau misalnya seorang laki-laki mau ngambil semua anak-anaknya gitu ya. Kalau misalnya Emi-nya memang nggak ada apa-apa, memang harus diteliti lebih lanjut. Cuman memang situasinya menurut saya dengan cara kayak gini merugikan Aden Wong. Tetapi begitu dia ditanya tentang Tisha Erni, buat saya ada beberapa hal yang ditahan sama Aden Wong. Yang informasi yang dia sampaikan itu bukan informasi yang sudah selengkap-lengkapnya. Dia bisa saja tidak bohong, tetapi tidak lengkap apa yang diceritakan Aden Wong. Sehingga hubungan Tisha Erni dan Aden Wong sendiri belum begitu jelas. Jadi kalau buat saya ada sebuah hubungan lebih lanjut dari Aden Wong dengan Tisha Erni yang belum dibuka semuanya oleh Aden Wong. Enggak, lebih tepatnya seperti dia sedang menutupi sesuatu. Ada hal-hal yang diceritakan yang sebetulnya nggak perlu kalau misalnya saya ditanya misalnya apakah dia simpanan saya, enggak gitu, silakan cek bagaimana hubungan saya dengan dia. Kalau saya kan posisi bisa akan menjawab lebih lugas seperti itu, bukan kan dia itu membantu dia itu seolah-olah justru menceritakan baik-baiknya aja gitu ya, yang sebetulnya nggak perlu. Kalau memang dia mau membantu atau misalnya memang bekerja buat dia, ya sudah, itu memang bagian baik pekerjaan harus dilakukan. Maka dari itu saya katakan ini masih banyak yang disembunyikan Aden Wong tentang Tisha Erni. Sekali lagi, kata-kata saya ini bukan berarti kemudian Aden Wong 100% salah dan atau Emi 100% benar. Enggak. Inilah yang harus dicari tahu. Inilah yang penting oleh pihak yang berwenang untuk mencari tahu. Yang jelas menyembunyikan sesuatu. Terlepas apapun hubungan mereka, tapi begitu ditanyain Dr. Richard ketika tanya, "Is Tisha Erni your mistress?" Itu itu sangat frontal menurut saya, lugas, straightforward, tapi menurut saya bagus. Dan Aden Wong ambil waktu sebentar jawab tidak, kan gitu ya. Jadi buat saya sebetulnya ada sesuatu yang masih ditutupi nama Aden Wong. Gini, itu tidak menjadikan Aden Wong jadi salah total, tidak menjadikan Emi benar total. Jadi buat saya perlu ditelaah lebih lanjut dari sisi pandang yang lebih netral. Iya sih. Cuman dalam apa? Dalam case ini menurut netizen tuh penting buat tahu ini tuh pelakornya apa bukan gitu kan, poinnya kan. Cuma pas ditanya itu masuk akal sih, dia nggak bohong tapi dia nggak lengkap. Terus kalau dia memberitahu job desk segala macamnya, itu sebenarnya hal yang wajar kan, karena dia dibayar, di-hire untuk pekerjaan gitu kan. Iya. Ya balik lagi Mang yang aku bilang kemarin, kenapa kok dia jadi kayak istilahnya tuh kayak mengagung-agungkan Tisha Erni, kayak dia baik loh gitu. Enggak dong, bukan. Jadi kayak dia baik loh. Jadi kayak seakan-akan
kenapa lu sampai sebegitunya ngebelain Tisha Ernie? Iya, berarti itu kan ada jadi, sesuatu gitu. Ini pertanyakan netizen gitu ya, tolonglah ya Nyoh. Bingung. Kita kasih nextnya kali Nyoh. Just. Ini Nyoh. Iya. Lastnya sebelum kita ke Super Thanks ya, skip intermezzo dulu kali ya. Ini ada penjelasan karena kemarin banyak netizen yang menduga ini pelet segala macam, ada penjelasan dari bisa dibilang ahli spiritual segala macamnya soal pelet nih. Ciki wow. Play. Pelet itu kalau orang kena kadang biasanya tuh kalau peletnya kenceng banget itu orang pemikirannya tuh udah nggak normal. Yang kita orang normal bahwa itu salah, bagi dia itu benar. Setelah itu pelet itu kadang-kadang bisa menjatuhkan harga diri orang yang kena pelet. Oke, namanya orang kena pelet pasti dampaknya sangat kacau, bisa membuat rumah tangga bertengkar, cekcok. Tidak ya, rumah tangga pasti bisa, kadang-kadang banyak orang yang terkena pelet itu bisa bercerai dalam rumah tangga dia. Jadi kayak gini dong ya Mang, jadi kayak yang kena pelet itu menurut ibu ini tadi kan jadi membenarkan segala sesuatu apapun itu tentang yang dipercayainya lah gitu ya. Iya, tapi kan dia orang luar gitu kan. Iya. Gimana gitu maksudku? Kan setahu aku ya harus ada knowledge-nya dulu biar bisa ke manifest gitu kan, ke suges gitu. Apa pelet yang empuk apem gitu apa gimana ya, gitu mungkin. Dalam bentuk apem gitu apa kayak gimana, aku pun bingung sejujurnya ya kalau memang beneran kena pelet kayak sekelas VIP gitu internasional orang luar kok bisa gitu, apakah peletnya si perempuan itu terlalu canggih gitu atau cuman gimmick-gimmickan doang gitu dari si pria, kayak ada narasi seperti ini biar kayak membenarkan gue nggak sadar karena gitu, padahal dia mau juga sebenarnya gitu. Iya yang mau. Apa gimmick-gimmickannya doang gitu kan, liar kan? Iya. Sambil nunggu kelanjutannya kali ya, siapa tahu besok ada update gitu. Kayaknya kalau dilihat nggak ada update ini, Ibu Emi kan kemarin dia bilang mau proses ke Singapura. Gitu ya, kemungkinan lagi OTW proses di sana. Nanti siapa tahu ada updatean dari asistennya kah gitu kan, atau dari Ibu Eminya langsung gitu lah ya Nyoh. Sekarang kita langsung meluncur ke Super Thanks saja Nyoh, meluncur. Nyoh. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 5. Ada 5. Yang pertama kita buka dari Alfie Agatha Vina Billy Queen. Nitip lapak dulu mau apa tuh, mau emoji dulu baru edit katanya. Berarti belum kereda tuh emosinya karena belum diedit. Nextnya disambut sama Five Keling. Akhirnya ikutan komen ini dari kemarin gue lihat dan perhatiin semakin rame. Gue yakin klarifikasi anak-anak itu baca teks dan gue yakin anak-anak yang dijanjiin sesuatu sama bapaknya, makanya berani ngejekin ibunya ya. Secara mereka masih bocil dan gampang dirayu. Ada dari Gripatch. Numpang lapak Hotman Paris nggak akan lah jadi lawyer atau belain Ami. Mau diboikot dia sama komisaris perusahaan lain kalau sampai buka aib klien atau mantan kliennya. Nah, nextnya disambut sama Ica. Numpang lapak kakak ini mah awalnya ketahuan selengki ya, akhirnya jadi pembela diri sepelakor. Lonshe dibela mati-matian mah ya, si MR Wang juga gitu kan. Apa ini mah eksploitasi anak kemana-mana. Si MR Wang ini mah udah tidak punya senjata selain penyerangan karakter ya. Nextnya dari Mawar Intan. Numpang lapak Alvia, ini sih yang aku pikirin dari kemarin. Kalau anak ada mental issue apalagi udah sampai self harm mah bawa ke psikolog, psikiater, bukan dibawa lari ke luar negeri. Eta pisan hadirkan psikolog gitu, bukan hadirkan mbak-mbak yang melehoy gitu. Nextnya dari Arifah Keong, sabarnya Bang dalam mengawal kasus ini, jangan emosi, ingat bulan Ramadan. Siap. Nextnya disambut sama Hubaya Kila. Aden Wong kena mental dihajar netizen Indo. Anak-anaknya bikin klarifikasi untuk belain si Dedi karena kasihan lihat Aden Wong. Memang orang Korsel kan terkenal kasar dan keras dalam mendidik anak-anaknya, sampai abuse dianggap hal biasa di Korsel, namun gak bisa diterima dalam kultur Singapura. Ada yang tidak setuju seperti dari Telegram Stalker Sasha. Itu karangan lu aja ya, kebanyakan nonton drama itu banyak kok orang tua Korsel baik dan sayang anak, jangan dipukul rata. Itu si Aden Wong adalah orang Tionghoa, udah tahu kan gelagat orang itu kalau ngajarin anaknya disiplin ya, justru lebih keras lagi orang Tionghoa daripada Korsel maksudnya ya, supaya disiplin, yang gak usah jauh-jauh. Gue dulu mau kalau bandel terus jadi malah
lagi berdebat lah. Nextnya dari Anya Lewis. Mungkin dari Indonesia si Edan cuma dapat deportasi Mang, tapi masuk ke Singapura siap-siap aja harta dan anak-anaknya diberikan ke Emmy. Kan Singapura hukumnya pro istri. Iya itu kali ya yang menyebabkan nggak mau diproses di Singapura. Van Ketech apa itu? Banyak pengacara bela Ibu Emmy, tapi kenapa sih manusia? Oke, membela. Oke, apa sudah? Ini Ubaya ngebalas. Nextnya ini dari Stevi Darti, numpang lapaka. Mana anaknya Apu Nyomang, sehat semua kan? Sehat, baru umur seminggu gitu. Abu jadi buntelan mulu di belakang. Dia sekarang jadi kucing gadang ya. For Mr. Wong, Aryo ya ini segala macam. Sorry Nyomang, kata-kataku bener. Sabar. Gue dibaca sendiri karena nextnya dari Enita Wibowo. Numpang lapak Kak. Makasih ya. Mr. Aden Wong itu sudah di posisi panik karena nyadar diri kalau dilihat dari sudut manapun dia yang salah karena udah selengki dengan TE. Jadi dia berlindung di balik punggung anaknya yang masih underage. Terima kasih Nyomang, mari kita kawal Ibu Emmy bersama. Nextnya disambut sama Saninata. Makin kesini percaya kalau Emmy yang benar. Hey, Wong Edan sama diselesaikan di pengadilan Singapura, nggak akan selesai kalau hanya saling bicara lewat media. Berharap Wong Edan dan Tisha dapat karma secepatnya. Shirley Vidianti. Malam Nyomang dan Santu People, aku salvo sama Abu. Kok kelihatan kurusan ya si Abu? Apa gara-gara lagi Hamidun? Hah? Abu cowok? Abu jantan ya. Kayak aku dulu waktu Hamidun juga. Abu jantan ya. Emang gak ada bijinya tapi dia jantan ya. Bijinya sudah diangkat. Aku respect sama para netizen waktu di video klarifikasi anak kedua di menit kedua 44 katanya ada yang bilang kelihatan item-item kayak jam tangan gitu, dan pas aku buktiin bener dong ada. Dan sampai ada netizen yang bilang zoom videonya di mata anaknya itu kelihatan dia lagi baca teks. Dan aku buktiin lagi ternyata bener lagi dong. Gila si netizen, jiwa intelnya di luar Nurul. Refleksi dari katanya. Mata ya. Iya. GS Takeman, semoga cepat diproses di pengadilan Singapura. Oke, di SCRM Works setelah lihat video anak keduanya jadi inget kasus anak yang diancam ayahnya. Gak akan dibiayain sekolah dan gak akan dibiayain kehidupannya kalau gak bela ibunya. Hampir sama kayak gini. Waduh. Nextnya Last of the Last ada dari Bobby Home Recording. Udahlah cocok memang. Kalian berdua sama-sama suka PA. Sama-sama Edian. Mana ngerti perasaan seorang ibu dan beban mental anaknya anak punya bapak macam kalian nih. Yes, lebih percaya Alvin Lim. Coba deh buka pernyataan Pak Alvin Lim. Mereka gak butuh pengacara tapi butuh mediator. Iya bener yang barusan aja kita react ya. Terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang. Dua terima kasih. Cabut dulu dan ciao.